bersamaku. Yesus aku bersamamu. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiapku. Kau pintu bagi setiap jalan. 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 Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita merenungkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa tema berkaitan dengan keselamatan diangkat kembali? Adalah untuk memastikan keselamatan kita. Sudah pastikah keselamatan kita? Sudah berjumpakah kita dengan Sang Juru Selamat ini? Malam ini adalah malam keputusan itu. Malam keputusan yang akan menentukan kekekalan, baik di dalam keabadian bersama Tuhan maupun di dalam siksaan neraka selamanya. Kita berdoa. Engkaulah pintu bagi setiap jalan, pintu keselamatan, pintu pengharapan, pintu ke surga, pintu untuk segala berkat dan tidak ada yang lain. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini bersama jemaat Pilihan Habeleng kami merayakan Natal bersama dengan sukacita, dan lebih daripada itu mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kami sekalian, yang akan menjadi bahan untuk mengkoreksi diri kami di hadapan Tuhan, sehingga kami mengalami kepastian keselamatan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini dengan urapan yang baru dari Tuhan. Taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir lidah hamba, dan buka hati dan pikiran kami sekalian untuk mengerti dan memahami firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat yang hidup, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, kita sepakat dulu. Saya khotbah berapa lama? Karena saya juga dosen, maka ada sistem kontrak kuliah. Jadi kita sepakat dulu supaya jangan bilang pimpinan Roh Kudus, itu nanti besok pagi baru kita pulang. Jadi kalau khotbahnya sudah agak lama, batuk 3 kali. Ini supaya saya berhenti. Kita baru jam 8:30. Saya kemarin pimpin Natal di Timor, itu jam 10 malam baru mulai. Jadi kita baru 8:30. Saya lihat ini tidak ada lagi penghafalan ayat anak sekolah minggu. Ya? Oh, Natal sendiri. Ya. Dulu kami masih kecil itu gabung, jadi itu bisa jam 2 pagi baru pulang. Dan saya membayangkan kalau ini hafal ayat lagi berarti hanya Tuhan yang tahu. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya duduk dan merenungkan kenapa Gereja Tema Injil Pusat mengambil tema sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kalau tema umum PGI, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kalau khusus Gereja Tema Injil Indonesia, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kenapa angkat tema ini? Untuk memastikan apakah orang Kemah Injil itu sudah selamat atau belum? Sudah pastikah keselamatan kita? Karena sekarang datang berbagai pengajaran-pengajaran sesat lewat YouTube, lewat media sosial, membingungkan banyak anak-anak Tuhan berkaitan dengan keselamatan. Muncul Kristen progresif yang mengatakan yang penting bikin baik, yang penting hidup dalam kasih, pasti masuk surga. Datang lagi pengajaran dari saksi Yehova yang mengatakan menerima Yesus tanpa masuk saksi
bagi Yehova, maka tidak selamat. Adalah pengajaran kilat dari timur yang ada di Tiongkok. Mereka percaya bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia dalam bentuk perempuan. Jadi Yesus sudah datang ke dalam dunia dalam wujud perempuan, dan dia ada terputar-terputar di Tiongkok sana. Jadi dengan bermunculan berbagai pengajaran-pengajaran ini justru akan membingungkan umat Tuhan mana yang kita pegang. Itulah sebabnya kalau saudara bermain media sosial, ada hal-hal yang berkaitan dengan doktrin yang tidak paham, jangan diteruskan. Karena itu berbahaya. Itulah sebabnya penting sekali tema ini diangkat. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, untuk memastikan siapa sumber keselamatan kita, memastikan pemahaman kita tentang keselamatan. Itu sangat penting. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Alkitab di tangan saya adalah Alkitab terjemahan baru edisi 2. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saya minta jemaat baca tema yang ada. Lebih kencang lagi. Sedikit bikin nada emosi lagi. Sebab mataku, saya turun dari bawah karena saya tahu muka saya tidak kelihatan. Agak gelap toh, jadi nanti berikut lampu sorot dari depan. Sebab mataku melihat keselamatan yang datang daripadamu. Maka saya mengajak kita malam hari ini merenungkan beberapa kebenaran. Yang pertama, siapa sumber keselamatan, dan apa itu keselamatan, dan bagaimana memperolehnya. Ketika Simeon berkata, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu." Yang datang daripadamu, Simeon sedang berbicara siapa sumber keselamatan itu. Dia sedang berbicara siapa sumber keselamatan itu, keselamatan yang datang daripadamu. Dia sedang berbicara Tuhan Allah adalah sumber keselamatan. Yesaya 43 ayat 11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat yang lain selain aku. Dengan siapa kamu hendak menyamakan aku? Dengan patung buatan muka? Dengan patung yang bodoh itu kah? Dengan dewa-dewa keji muka kau mempersamakan aku? Tidak. Akulah juru selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Simeon sedang mengatakan bahwa Allah sumber keselamatan itu sendiri. Dia sumber keselamatan, artinya dialah perancang keselamatan. Dialah inisiator daripada keselamatan itu sendiri. Dia yang berinisiatif menciptakan, merancangkan keselamatan. Anak Allah melaksanakan dan Roh Kudus melanjutkan itu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber keselamatan. Dia merancang keselamatan. Pada mulanya manusia dicipta oleh Tuhan itu umur panjang. Manusia dicipta oleh Tuhan hidup suci. Manusia dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Dan Allah tidak pernah merancang kematian bagi manusia. Allah tidak pernah merancang rambut putih bagi manusia.
Amin. Tuhan Allah merancang manusia itu dicipta dalam kekudusan, diciptakan dalam kesucian. Setelah mencapai umur 1000 tahun langsung masuk surga. Ya, rancangan Tuhan Allah yang pertama bagi manusia adalah merancang manusia hidup 1000 tahun lalu masuk surga. Jadi tidak mengalami kematian, tidak mengalami susah payah. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka tertinggilah umurnya, maka diperpendek umurnya, maka manusia tidak suci lagi, manusia tidak kurus lagi, dan manusia terancam dengan binasa. Tuhan Allah berkata, jika kau makan buah pohon di tengah taman itu, kau pasti mati. Kenapa tidak langsung mati? Alkitab memberikan pengertian tentang 3 macam kematian. Kematian yang pertama, kematian tubuh, berpisahnya roh dari tubuh. Itu yang kita menangis setiap hari. Orang mati menangis. Saya KKR di Timor, lalu kemudian Natal juga, pada bulan Natal juga. Lalu kemudian begitu saya sampai di suatu kampung namanya Paitnana, itu jauh sekali dan jalannya luar biasa. Hanya Revo yang menemani saya untuk melewati jalan-jalan yang super sulit. Jatuh bangun aku mengejar lumpur. Dan memang semangat saya dengan Revo itu tidak pernah mati sampai hari ini. Saya dengan Revo dan Bapak Kaleb Penau pernah tidur di pantar pada waktu Bapak Rukama jadi sekcam. Sekcam. Tidur beralaskan koran. Dan memang lagu dangdut bilang tidur berdua beralaskan koran. Itu kami. Bukan berdua lagi, bertiga. Ketika saya sampai di Waitnana, ini jemaat Kemenjil bakar lilin di kuburan. Bakar lilin di kuburan. Saya panggil majelis. Sini Bapak. Siapa yang suruh itu? Hei, siapa yang suruh itu? Siapa yang suruh kamu bakar lilin itu? Majelis yang suruh. Tidak apa-apa. Langsung bilang jangan bakar Pak, mau kari mau datang. Tapi dong paksa bakar Pak. Beta sudah goro semua dengar. Lalu saya bilang makanya Bapak juga omong bye-bye hari Minggu. Apa fungsi bakar lilin di kuburan itu? Di dalam praktek bangsa kafir dan di dalam dunia okultisme, ketika saudara bakar lilin di kuburan, saudara sedang membangun komunikasi dengan dunia orang mati dan saudara sedang dibawa kutub dunia orang mati. Dan mereka bilang tidak apa, kami bakar supaya itu ada dalam perjalanan ada sinar. Kalau begitu tidak usah bakar lilin, bangun kuburan, pasang sekalian listrik di dalam supaya lebih bagus lagi. Dan saya bilang orang kami aja tidak pernah praktik macam begitu. Mulai hari ini tidak boleh lagi ada macam begitu. Karena ketika orang mati, tubuh berpisah dengan roh, sudah selesai. Amin. Atau sampai ada bilang hari ini mati, terus hari ketiga dia keliling turun di pantai, lihat bekas kaki. Hari ke-20 dia tegur teman-teman, wah itu selamat jalan. Ketika nenek saya meninggal, malam-malam ada tikus keluar dari kamar. Kami pukul tikus itu. Kami pukul tikus, mama saya pukulkan. Lalu berkata, jangan, itu nenek datang ambil pakaian sisa. Lalu saya tanya bapak saya, nenek saya itu tikus kan? Lebih baik monyet daripada tikus. Masih ada kemiripan di antara kami. Nah, hal-hal ini mesti diluruskan. Karena setelah orang mati, saudara, tidak ada lagi waktu dipulihkan, tidak ada pertobatan, tidak ada. Sekali mati, habis. Dia putuskan pada waktu hidup. Jadi tidak ada istilah nanti mati 3 tahun di neraka, terus disucikan, terus naik lagi. Tidak ada ajaran Alkitab begitu. Percayalah, nanti saudara akan bertemu saya di surga. Sudah coba Bapak omong kemarin, kami dengar mungkin tidak masuk neraka. Saya harus ngomong ini. Terima atau tidak harus dibicarakan. Habis mati selesai. Di timur sana itu kalau orang meninggal ada yang anaknya kerasukan, kesurupan. Ini beta mati karena orang bikin. Beta mati karena ini. Itu setan. Setan itu mengadu domba.
Jadi setelah mati habis-habis. Pengertian kematian yang kedua adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Pengertian kematian yang ketiga adalah mati kekal, hidup dalam neraka kekal selama-lamanya. Jadi mati masuk neraka dengan mati secara fisik, tidak akan ada pemulihan lagi. Tapi terputus dengan hubungan dengan Tuhan Allah, masih bisa ada pemulihan. Amin. Makanya Tuhan merancang itu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, datanglah Tuhan Allah di Taman Eden, lalu panggil Adam, Adam, di manakah engkau? Adam bilang begini, karena mendengar engkau datang, kami takut, kami bersembunyi karena kami telanjang. Apakah kau makan buah pohon yang kularang? Adam bukan minta ampun, minta maaf, dia bilang apa? Perempuan itu, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Kebanyakan saudara, kambing hitam itu dimulai dari Taman Eden. Saling menyalahkan dimulai dari Taman Eden. Bapak-bapak ini kan egonya terlalu tinggi, suami-suami ini egonya terlalu tinggi. Semua mama yang salah. Anak terlambat sekolah, mama yang salah. Bapak terlambat makan pagi, mama yang salah. Bayangkan mama gendong anak sambil cuci piring, sambil siapkan teh. Ini mama ini luar biasa. Tepuk tangan buat mama. Karena tidak, bapak-bapak di sini saya mau tanya jawab dengan jujur. Siapa di antara bapak-bapak yang ketika menyakiti hati istri berani minta maaf dengan istri? Ada? Mana itu? Angkat tangan. Oh, luar biasa, Bapak Nakapa dengan Bapak Penau. Mana Bapak Penau istri? Betul kok? Sekarang saya pertanyaan yang kedua. Siapa di antara suami-suami, bapak-bapak, yang setelah makan masakan dari mama lalu bilang, thank you my darling? Karena tidak berterima kasih buat mama atas masakannya. Ada. Luar biasa. Istri saya lagi masak, saya rangkul dari belakang. Sayang, masakanmu enak sekali. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saling menuduh itu sudah mulai dari Taman Eden. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Lalu Tuhan tanya, perempuan, mengapa kau makan yang tidak kuperintahkan? Perempuan bilang, ular itu. Jadi saling menuduh itu sudah dari Taman Eden. Jadi sekarang kalau saling menuduh, ya itulah keturunannya. Tapi kalau saudara saling menuduh, jangan dengan perempuan. Karena dia lihai dalam segala hal. Siapa yang berani panjat pohon ambil buah makan? Siapa? Perempuan. Siapa yang berani membuka percakapan dengan setan? Setan raja segala dusta. Yang buka percakapan pertama dengan setan siapa? Perempuan. Jadi soal dusta mendustai, bapak jangan ajar mama. Itu gurunya, itu profesornya. Lalu manusia setelah jatuh dalam dosa, dia berusaha ambil daun tutup badannya supaya ketelanjangan dia tidak kelihatan. Tapi setelah Tuhan datang, dia ganti daun itu dengan dikorbankan binatang, dia ambil kulitnya, dibikin pakaian, kulit dikasih pakai kepada Adam dan Hawa. Artinya apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha menutupi ketelanjangannya, manusia berusaha menutupi dosanya dengan perbuatan baik, dengan amal soleh, dengan banyak hal, tetapi itu tidak menutupnya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengorbankan binatang, ada darah yang ditumpahkan. Maka mulai dari situ rancangan Tuhan bahwa untuk keselamatan harus ada darah yang ditumpahkan. Tuhan mulai merancang keselamatan, lalu kemudian datang dia memberikan hukum kepada bangsa Israel. 613 butir hukum yang dibagi dalam 3 bagian besar. Hukum seremonial berkaitan dengan tata cara, makan harus cuci tangan, masuk harus wudhu dulu, cuci muka dan sebagainya. Kemudian hukum sipil. Hukum sipil adalah hukum untuk membentuk komunitas bangsa Israel. Maka Tuhan bilang, kalau kamu tanam benih jangan 2 macam. Kalau kamu bikin pakaian jangan 2 warna. Tidak boleh makan makanan daging, kuku belah dan sebagainya. Termasuk babi tidak boleh makan. Terus kenapa kita makan? Orang kasih di postingan, babi-babi pada stres masuk Desember. Mereka minta bagaimana cara kita melarikan diri. Temannya bilang,
akal-akal maki saja. Kenapa demikian? Karena hukum sipil itu untuk orang Israel, bukan untuk kita. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum moral. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri orang lain, apalagi punya istri lepas kawin lagi. Ada yang begitu? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Bilang di sebelah, Bapak bilang teman di sebelah, ingat satu saja. Jangan dua lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan merancang itu. Dan ternyata Tuhan memberikan hukum itu dan bangsa Israel tidak sanggup melakukan hukum itu. Maka hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, hukum tertinggi adalah hukum kasih itu. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sumber keselamatan. Dia memberikan keselamatan kepada manusia dengan cara mengirim juru selamat. Kenapa dia kirim juru selamat? Kenapa dia tidak kirim malaikat? Kenapa dia tidak kirim Abraham? Kenapa harus Yesus? Manusia dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Dan gambar daripada Tuhan Allah sudah menjadi rusak dalam diri manusia, sehingga tidak ada hal baik dalam diri manusia. Roma 3:10 berkata tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3:23 berkata sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 berkata sebab upah dosa adalah maut, tapi hidup kekal adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena manusia dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Gambar diri Allah sudah rusak, maka Allah harus turun memperbaikinya. Malaikat tidak dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Makanya ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak akan cari, malah Tuhan buang. Bilang orang di sebelah saudara, bersyukur kamu jadi manusia, bukan malaikat. Ngomong di sebelah, bersyukur kamu manusia, bukan malaikat. Kalau kamu malaikat, sekali jatuh dalam dosa, Tuhan usir dan tidak akan diampuni. Tapi karena saudara dan saya adalah manusia, adalah cipta segambar dan serupa dengan Tuhan, maka dia harus turun untuk memperbaiki gambar diri yang rusak di dalam kita. Pencipta itu yang harus turun memperbaiki yang diciptakan. Suatu waktu ada seekor monyet jalan di depan kolam sungai begitu. Lalu dia lihat ada ikan ini berenang. Nah, ikan berenang kan mulutnya ke atas. Nah, monyet ini pikir ikan tenggelam. Jadi monyet berkata, ikan tenang, aku sahabatmu si monkey akan turun menyelamatkan engkau. Lalu monyet lompat dalam air, dia angkat ikan ramai-ramai, dia buang di darat semua. Beberapa menit kemudian ikan tidak bernafas lagi. Dalam konsep monyet, dia berpikir tindakannya sudah benar atas dasar hak asasi kebinatangan. Dia turun dan memberi keselamatan. Ternyata justru menghancurkan manusia atas nama manusia, atas nama hak asasi manusia, justru menghancurkan manusia yang lain. Dulu kami belajar, itu guru pikir pukul itu tidak pikir tempat mati. Apa guru saya itu Bernardus Kamengmani itu orangnya pendek. Dia kalau pukul kita harus berdiri di kursi. Pukul luar biasa. Apa Boy Fala itu tugasnya tidak pukul, tapi dicabut ini kaki rambut itu. Itu sampai mata menyala semua. Kami disuruh tumbuk tembok. Ibu itu kepukul pakai batang asam. Ngeri. Nah kami pulang lapor orang tua, ibu guru pukul. Pikir orang tua bela, orang tua tambah injak kita lagi. Memang dulu itu di ujung rotan ada emas, sekarang di ujung rotan ada penjara. Maka kalau guru tegur anak, orang tua mengamuk, lebih baik mengajar anak sendiri. Suruh ham datang mengajar. Saya bisa berdiri di sini karena didikan itu.
Bekas pukulan di belakang itu masih ada. Saya pukul, saya lempar pakai batu bata. Kami ini kan pabrik batu bata. Itu bapak saya pukul dia tidak pikir mati. Makin mati. Kalau mama saya ngomong deh. Mati sudah. Ang mana mereka efek pasti deh. Orang mati dan karat aku turun sudah. Coba saya hidup paling menderita ini. Tapi ternyata setelah dengan itu semua saya lewati, saya merantau. Ternyata didikan itu menolong saya. Sampai saya kuliah, sampai sejauh ini orang tua tidak kirim uang sepeser. Saya urus diri sendiri. Setelah selesai, kali terdahulu nyanyi lagu saya Nobila Tupai Senang di Gor tahun 2007. Lagu karangan Pendeta Markus Maukari STH. Orang bilang sama bapak saya, tuh Pendeta Markus, wah anak saya tidak pendeta. Anak saya tidak pernah sekolah. Itu bodoh-bodoh kita jalan itu. Karena waktu saya kuliah saya tidak pernah omong kepada orang tua saya. Sampai wisuda bersakasta. Ya anak-anak kamu kuliah itu jangan dikit libur pulang. Libur pulang itu cuma dua saja. Orang rajin kamu kasih mati atau orang masuk minta. Itu cuma saja dua itu di alor ini. Jadi jangan libur semester sudah pulang. Libur semester itu cari pelayanan. Tambah pengalaman. Jangan dikit baru kuliah selesai, bapak kirim uang saya pulang. Kirim uang saya pulang. Ternyata pulang dan tidak pulang lagi ke kampus. Kenapa? Orang tua suruh pergi kuliah, pulang bawa ijazah, dia bawa pulang anak, cucu dan mantu. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi gambar diri ini sudah rusak. Maka Allah yang tinggal di tempat yang maha tinggi, yang dinaungi kemuliaan dan kesucian, dia harus turun dalam rupa insani dan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Itulah hebatnya Tuhan kita. Orang tanya sama saya, masa Tuhan jadi manusia? Oh, kamu heran Tuhan jadi manusia? Iyalah heran. Saya tidak heran. Yang saya heran adalah manusia jadi Tuhan. Tuhan jadi manusia, silakan. Suka-suka dia. Dia menjadi manusia untuk merasakan apa yang manusia rasakan. Itulah sebabnya surat Ibrani berkata, ketika kamu mengalami kepahitan, pikirkanlah Kristus. Dia pun pernah mengalami hal itu. Ketika kamu merasa tersakiti, ingatlah Kristus pernah mengalami yang namanya tersakiti. Ketika kamu merasa dihianati, ingatlah Kristus pun pernah dihianati. Bahkan oleh orang dekat dia. Maka sempurna Sang Firman jadi manusia dan mengalami semua pengalaman-pengalaman manusia. Itulah sebabnya kita berada dan berkata, Tuhan, betapa sakit hati. Terlalu sakit Tuhan. Kenapa kita ngomong sama dia? Nah, dia sudah pernah mengalami sakit. Jadi kalau saudara mengalami sakit hati, kepahitan, jangan ngomong di media sosial. Jangan ngomong di Facebook. Hai guys, tahu gak sih laki gue nih? Kalau tahu Martinus model begitu, saya berhenti. Kenapa kasih naik di Facebook? Hal yang menjadi privasi kita semua naik di Facebook. Laki-laki model begini. Kalau saya tahu dari dulu, kenapa tidak tahu dari dulu? Lalu dia berkata, semua laki-laki sama saja. Kenapa lu tes semua? Ya, atau kalau sama saja, kita harus tes semua laki-laki. Perempuan apa macam begitu tes semua laki-laki? Dikasih kalah perempuan Samaria. Jadi Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Dia lahir di kandang yang paling hina. Dia disalibkan. Bahkan dikubur pun pinjam orang pun kubur. Terlalu miskin Yesus Kristus. Betul-betul miskin. Tapi semua dilakukan karena kita. Semua dilakukan karena cintanya sama kita. Maka orang yang Injil harus menyadari hal ini. Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan sumber keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa jadi orang Kemah Injil tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Untuk apa jadi orang Kristen tanpa perjumpaan dengan Kristus?
Untuk apa saya menjadi pemain musik? Untuk apa saya menjadi pengkhotbah? Untuk apa saya menjadi worship leader? Untuk apa saya menjadi donatur terbesar di dalam pembangunan gereja? Tapi hidup saya tidak pernah berjumpa dengan Kristus. Orang mungkin puji saudara dan berkata luar biasa, dia sumbang aja luar biasa, donaturnya luar biasa. Kalau dia seorang donatur dalam gereja, istri dua juga diangkat jadi majelis gereja. Tidak apa-apa, dia itu donatur jadi biar istri dua juga baik. Tidak boleh main-main dengan pekerjaan Tuhan. Saudara mungkin dipakai oleh gereja. Dengar baik. Saudara mungkin dipakai oleh gereja. Tapi Tuhan tidak pernah pakai saudara. Bilang di sebelah saudara. Tuhan, penyiar boleh pakai kamu. Ngomong dulu. Organisasimu boleh pakai kamu. Tapi Tuhan jijik melihat persembahan. Memuntah lihat persembahan. Apalagi para pelayan Tuhan. Pendeta-pendeta, gembala-gembala tidak boleh istri dua. Tidak boleh kawin cerai. Amin. Kawin cerai terus diangkat melayani Tuhan. Jijik Tuhan melihat kita. KBIJ mulai merosot jauh. Kita memahami Yesus Juru Selamat. Kita memahami Yesus Pengudus. Kita memahami Yesus Penyembuh. Kita memahami Yesus Raja yang akan datang. Tapi kita kalah di kekudusan. Siapakah pencetus Holy Movement? Siapakah penggagas daripada gerakan kesucian? A.B. Simpson. Sehingga seorang penginjil bernama D.L. Moody berkata, tidak ada satu penginjil pun yang berkesan di hati saya seperti D.L. Moody, seperti A.B. Simpson. Karena A.B. Simpson menanam iman, menanam kesucian, menanam doa luar biasa. Sehingga pada zamannya orang bilang bahwa A.B. Simpson adalah Bapa Suci. Dia menegakkan itu. Warna gereja kami adalah holiness, kesucian. Kesucian sudah dirusak oleh dosa. Itulah sebabnya mari kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat. Amin. Kita hamba-hamba Tuhan sadar diri bahwa dalam menerima pelayanan jabatan itu saya sadar bahwa saya tidak pantas menerimanya. Saya harus menolak dengan berbesar hati. Itu baru begitu. Tapi merasa tidak berdosa, merasa layak, sementara tidak layak, maka saya tidak tahu itu hamba Tuhan macam apa. Itu hamba setan. Dan saudara tahu pemimpin macam begitu, dia akan menurunkan roh itu kepada jemaat. Kalau pemimpinnya tukang selingkuh, makan di kaderang dulu 15.000, maka nanti dia penjemaah semua model begitu. Pendeta yang istri dua aja kita 4 saja. Pendeta istri dua tidak bertanggung jawab, kita 4 bertanggung jawab. Anak tambah banyak itu bapak. Repot kita. Jadi pemimpin salah langkah, susah kita atur jemaah. Maka pepatah mengatakan guru kincing berdiri, murid kincing berlari. Sekarang pepatah sudah terbalik. Guru kincing berlari, murid kincing terbang. Semua bagaimana? Kita orang abu istilah lah sama yo. Tugas ada khotbah khotbah pemahir tugas mo. Khotbah kalian perpuluhan tak ibarat. Gitu. Maksudnya, gitu, saya jelaskan dulu. Maksudnya, dia petugas khotbah saja. Habis khotbah kemakan berpuluhan terus pulang sudah. Kita harus malu itu. Harus ada budaya malu. Ya. Kalau Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk menebus kita orang berdosa, hargai karya Kristus, hargai pengorbanan Dia. Maka saya minta gembala-gembala, pendeta-pendeta, orang-orang keme Injil harus pelajari buku karya Kristus di Indonesia, harus pelajari Injil 4 berganda, pelajari buku Iman Mengguncang Gunung yang mengangkat 14 tokoh Injili termasuk A.B. Simpson. Harus pelajari kisah hidup Jeffrey dan A.B. Simpson. Harus pelajari. Kemarin kami rakerda, saya tawarkan dikasih stick. Saya tanya, Ibu, apakah di sekolah teologi di stick milik Gema Injil ini ada khusus mata kuliah membahas tentang sejarah gereja Gema Injil, juga doktrin-doktrinnya? Tidak Bapak, itu kita belajar dalam sejarah gereja Indonesia. Saudara cek di Petamburan,
Saudara cek di gereja Bethel, saudara cek di gereja Wesleyan, itu STT mereka, itu memasukkan mata kuliah wajib sejarah Wesleyan, sejarah GBI wajib dipelajari, doktrin GBI wajib dipelajari. Dan saya akan tetap mengusulkan supaya doktrin dan sejarah gereja GBI itu 2 SKS khusus supaya dipelajari. Kalau nanti anak-anak pulang sekolah kita tanya, Injil lipat berganda itu coba hafal. Ada hafal tabalik lagi. Saya tanya pengakuan yang diakui, pengakuan iman yang diakui oleh gereja kebenaran ada berapa? 1 bab. Apa itu? 12 pengakuan rasul. Salah. Ada 3 pengakuan iman yang diakui gereja kebenaran. Saya jangan ngomong sekarang, pulang cari sendiri. Lalu saya tanya pengakuan iman gereja kebenaran ada berapa butir? Tidak tahu. Tidak tahu. Ini harus diangkat. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Simeon berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia mengalami sukacita yang luar biasa. Dan dia melihat keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Bukan saja dia mengharapkan, tapi dia berjumpa langsung dengan juru selamat itu. Bahkan berjumpa saja, tapi dia gendong selamat itu. Dia gendong dengan sukacita. Itulah sebabnya dia berkata dalam ayat 29, Tuhan, biarlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Inilah dampak dari keselamatan, saudara-saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari dikatakan, Tuhan, biarlah hamba mati sekarang dalam damai sejahtera, karena aku telah berjumpa dengan Engkau juru selamat. Jadi karena dia sudah berjumpa dengan juru selamat, maka dia siap mati. Orang yang takut mati, orang yang tidak siap untuk mati, kemungkinan dia belum berjumpa dengan juru selamat. Biarlah hamba pergi dalam damai sejahtera, karena aku telah berjumpa dengan juru selamat. Tanya orang di sebelah saudara, sudah siap mati? Sudah siap mati kok belum? Kenapa belum? Apa karena belum terima juru selamat? Kalau saudara sudah berjumpa dengan juru selamat Yesus Kristus, Tuhan mau mati hari ini, mau besok, mati kapan, saya selalu siap. Saudara saya ini seumur hidup baru masuk rumah sakit 2 kali. Yang pertama umur 5 tahun. Itu sakit berat ya, di rumah sakit Maimon. Di tahun 80-an. Nah, masuk rumah sakit yang kedua ini setelah umur 43 tahun. Saya mendengar istilah operasi ini, dokter bilang harus dibedah lukanya ini, saya sudah keringat dulu. Masuk mereka bilang, Pak, kita rekam jantung ya. Dan taruh itu alat semua, terus mau cok. Saya bilang, tidak strom kok dokter. Tidak kena strom Bapak, tenang saja. Dibawa ke ruang radiologi itu dia foto. Ah, nafas, tuh, celak. Hampir saya begini, mau selfie gitu. Direkam semua normal. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, kita infus ya. Saya tanya lagi, infus itu pakai suntik kok, pakai jarum ke dokter? Pakai. Aduh dokter, saya tadi biasa suntik ini. Harus pakai. Pakai semua. Lalu kemudian siap masuk operasi ya. Masuk operasi itu saudara, waduh, buka semua. Kasih pakai kain hijau. Lalu dokter bilang, Pak Pendeta, saya dokter Frankie yang akan operasi Bapak. Baik. Bapak duduk dan tunduk sedikit. Dia saya suntik dari belakang. Dia suntik dari belakang, senggol tulang sedikit masuk. Saya rasa ngilu. Bius lokal. Lalu dia bilang sama saya, Pak Pendeta, rasa bagaimana? Mulai kram dokter. Tidur sudah. Habis tidur, nanti angkat kaki ya. Mau angkat kaki bagaimana? Kaki sudah tidak ada nih. Terus tidak rasa lagi. Dokter, sampai kaki sudah tidak ada. Berarti sudah aman. Lalu mereka mulai operasi. Pakai laser. Saya rasa ke orang gili-gili begitu. Padahal itu bor masuk. Selesai dong kasih masuk kain kasa itu. Berapa senti? Dong lipat kasih masuk di dalam. Besok pagi, dorong kasih keluar kain kasa itu menjerit saya luar biasa. Saya bilang pas saya mati. Pasti mati. Saya pasti mati di sini.
Lalu anak-anak saya datang, yang paling bungsu bilang, Bapak sudah mati toh? Oh, iya. Dan akhirnya luar biasa. Sebelum dioperasi itu saya rasa tidak selamat kan. Lalu saya berdoa, Tuhan, walaupun saya harus mati biar kehendak Tuhan yang jadi. Terlebih suka aku mati dan pergi berjumpa dengan juru selamat. Tapi terlebih guna juga aku tinggal di sini untuk memberi buah bagi kamu. Maka saya bisa hadir di pendidikan malam hari ini. Walaupun naik tol itu seperti ayam panggang, tol laut itu menderita luar biasa. Terus kapal tidak ada lagi. Jadi saya berdoa supaya saya pulang dari sini ada yang tanggung tiket pesawat. Saya cukup menderita. Ya, nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah pengharapan kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Simeon bilang, Tuhan, saya duduk membayangkan ekspresi Simeon, terharu dan sukacita. Setua toh, pasti dia bilang, Tuhan, biarlah hamba-Mu mati dalam damai sejahtera, karena aku sudah berjumpa dengan Juru Selamat. Kalau saudara berjumpa dengan Juru Selamat, pasti masuk surga, pasti hidup kekal. Maka ini menjadi bahan refleksi untuk kita gereja Kemencil, cara khusus jemaat pilihan, dan semua tamu undangan yang hadir hari ini. Ketika saya berkhotbah pada acara Natal Adi Aksa Kupang, itu hadir semua orang, baik Muslim juga hadir. Dan saya berkata, jikalau saudara tidak terima Tuhan Yesus, maka mulai malam ini saya berdoa, kamu tidur tidak sejahtera, tidak aman, kemana-mana tidak aman, sampai telepon saya, terima Tuhan Yesus baru kamu aman dan sejahtera. Ada saya kasih di reel, di TikTok saya, bisa ikut. Ada juga di YouTube saya, channel YouTube saya Markus Maukari. Like, subscribe, comment, and share. Dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Malam ini saya tidak undang saudara maju ke depan, tapi saya mau kita refleksi di hadapan Tuhan. Kita merenung diri di hadapan Tuhan. Kita berbenah diri di hadapan Tuhan. Sudah pastikah keselamatan saya? Saudara jadi panitia, dan saya hitung hampir 27 orang, banyak sekali. Saudara merayakan Natal, bikin Natal luar biasa. Pertanyaannya, sudah berjumpa dengan dia atau belum? Saudara bikin Natal sampai luar biasa, tapi kalau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, aku cicik dengan hari raya, aku memuntah rasanya, kamu membebani aku. Jadi setelah Natal ini renungkan kalimat ini. Saya bilang tadi, jangan sampai pilihan pakai saudara, tapi Tuhan tidak pakai saudara. Ini sedikit sakit ya, tapi itu dia. Kita harus berbenah diri di hadapan Tuhan Yesus. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Yesus, Kaulah Juru Selamat. Hanya dia Juru Selamat kita satu-satunya. Dia pengurus kita, dia penyembuh kita yang percaya, dan dia juga Raja yang akan datang kembali. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah, Yesus, Kau, ya Tuhan, Engkaulah Juru Selamat. Kami membuka hati dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Kami mengakui hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Tuhan satu-satunya.
pintu, kau pintu, kau pintu. Ya Tuhan Bapa di surga, Engkaulah pintu keselamatan kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih buat firman malam hari. Hamba sudah berhenti, tapi Roh Kudus tidak berhenti. Akan terus memperdengarkan dan menggaungkan firman Bapa kita. Demi nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan